Angka penting? Apa itu angka penting? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah! Di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat sering sekali mendengarkan istilah tentang pembulatan bilangan. Misalkan kita memiliki angka 2,79, maka di situ kalian bisa membulatkannya menjadi 2,8. Kemudian misalkan kita berbicara tentang besaran fisika, misalkan besaran percepatan gravitasi, yaitu nilainya mendekati 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka di situ kalian juga bisa membulatkannya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Dalam ilmu fisika, selain kita mempelajari tentang teori fisika, maka kita juga sangat dianjurkan untuk melakukan praktikum atau praktek yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Nah, ketika kita melakukan praktikum, maka di situ kita melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran fisika seperti panjang, kemudian massa, waktu, dan lain sebagainya. Nah, seluruh angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan itu kita sebut dengan istilah angka penting. Angka penting ini berbeda dengan yang namanya angka eksak. Angka eksak adalah angka yang kita peroleh dari sebuah perhitungan. Misalkan kita menghitung jumlah siswa di kelas 12 MIPA. Nah, di situ misalkan untuk jumlahnya itu 20 siswa. Itu disebut dengan angka eksak. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 di semester Gasal, yaitu tentang angka penting. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Berikut akan saya sampaikan beberapa aturan tentang penggunaan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Misalkan kita punya angka 5,321, maka di situ terdapat 4 angka penting. Kemudian contoh yang kedua adalah 5,23, maka di situ terdapat 3 angka penting. Yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0, maka di situ angka 0 adalah angka penting. Sebagai contoh adalah 103, maka di situ terdapat 3 angka penting. Kemudian contoh yang kedua 5007, maka di situ terdapat 4 angka penting, dan seterusnya. Yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, maka di situ termasuk bukan angka penting. Sebagai contoh 0,0056, maka di situ hanya terdapat 2 angka penting. Kemudian contoh yang kedua misalkan 0,0008, maka di situ hanya terdapat 1 angka penting, dan seterusnya. Yang keempat adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, maka di situ juga bukan merupakan angka penting. Sebagai contoh 5000 atau 5000, maka di situ hanya terdapat 1 angka penting. Kemudian contoh yang kedua adalah 3000 misalkan. Jadi 3000, maka di situ hanya terdapat 1 angka penting. Kemudian yang kelima adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma desimal, maka di situ termasuk ke dalam angka penting. Sebagai contoh 5,00, maka di situ terdapat 3 angka penting. Kemudian 12,00, maka di situ terdapat 4 angka penting. Kemudian yang keenam adalah angka yang terletak di sebelah kiri ordo dalam notasi ilmiah, maka di situ adalah angka penting. Sebagai contoh, misalkan 3,12 kali 10 pangkat 8, maka di situ terdapat 3 angka penting. Kemudian contoh yang kedua adalah 4,8 kali 10 pangkat negatif 9, maka di situ terdapat 2 angka penting. Dan yang terakhir adalah angka yang diberi tanda garis bawah. Misalkan saya memiliki angka 12 juta, kemudian diberi tanda seperti ini, maka di situ terdapat 3 angka penting, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada angka penting, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bentuk pangkat, bentuk akar pangkat, dan juga aturan pembulatan angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan angka penting. Jadi dalam penjumlahan atau pengurangan angka penting ini aturannya adalah sebagai berikut. Angka penting dari hasil penjumlahan atau pengurangan itu harus sama dengan angka penting bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan yang ketelitiannya paling rendah. Atau dengan kata lain, untuk ketelitian paling rendah ini maksudnya adalah yang memiliki angka di belakang koma itu yang paling sedikit. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh di sini saya tuliskan 1,
18,748 ditambah dengan 3,26 misalkan sama dengan berapa. Nah, untuk menjumlahkan dengan aturan angka penting caranya itu cukup mudah, yaitu kita tinggal menjumlahkan dengan cara bersusun seperti biasa. Jadi di sini saya tuliskan 18,748, kemudian kita tambahkan dengan 3,26 seperti ini. Oke. Sini kita jumlahkan 8, kemudian 4 tambah 6 0, simpan 1 0, simpan 1 jadi 2, kemudian di sini 2. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasilnya ini adalah 5 angka penting. Sekarang kita lihat untuk bilangan yang kita jumlahkan. Untuk yang atas itu terdapat 5 angka penting, kemudian yang bawah itu adalah 3 angka penting. Nah, sekarang berdasarkan aturan angka penting, jadi angka penting dari hasil yaitu 22,008 ini harus kita rubah angka pentingnya menjadi sama dengan angka penting yang ketelitiannya terendah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasilnya yaitu 22,008 ini terdapat 5 angka penting. Sesuai dengan aturan penjumlahan dan pengurangan tadi, angka penting dari hasil harus sama dengan angka penting bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan yang memiliki ketelitian terendah, yaitu kalau di sini pada soal ini adalah 3,26, karena di sini untuk bilangan setelah koma itu hanya terdapat 2 digit, yaitu 2 dan 6. Sehingga untuk hasil ini harus kita ubah menjadi 3 angka penting. Sehingga di sini saya tuliskan 22,008 hasilnya adalah 22,0. Oke, seperti ini. Ini sudah menjadi 3 angka penting. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita ambil pengurangan. Di sini saya tuliskan 2. Misalkan 48,742 kemudian kita kurangi dengan 12,1 misalkan seperti ini, hasilnya berapa? Nah, kita selesaikan dengan aturan angka penting. Caranya kurang lebih sama, yaitu kita tinggal mengurangkan secara bersusun. Maka di sini kita tuliskan 48,742 kemudian dikurangi dengan 12,1. Oke, sini 2, ini 4, kemudian 6, di sini 6, 4 kurangi 1, 3. Hasilnya 36,642. Nah, untuk hasil ini sementara angka pentingnya jumlahnya adalah 5 angka penting. Sekarang kita sesuaikan dengan aturan angka penting. Kita lihat untuk bilangan yang dikurangkan, yang atas ini memiliki 5 angka penting. Kemudian yang bawah di sini terdapat 3 angka penting. Nah, untuk hasilnya itu harus kita ubah angka pentingnya menjadi seperti angka penting yang memiliki ketelitian terendah, yaitu 12,1. Jadi hasil 36,642 ini kita ubah menjadi 3 angka penting, sehingga hasilnya adalah 36,6 seperti ini. Oke, di sini sudah berubah menjadi 3 angka penting. Jadi cukup mudah untuk penjumlahan atau pengurangan angka penting. Kemudian yang kedua adalah perkalian dan pembagian angka penting. Jadi aturannya sebagai berikut. Angka penting dari hasil perkalian atau pembagian harus sama dengan angka penting bilangan yang dikalikan atau dibagikan yang angka pentingnya paling sedikit. Sebagai contoh di sini saya tuliskan 1, 12,8 dikalikan 1,2, hasilnya berapa? Nah, sekarang kita kerjakan dengan aturan angka penting. Langkahnya sama, kita kalikan seperti biasa. Di sini saya tulis 12,8, kemudian kita kalikan dengan 1,2. Oke. 8 kali 2 6, simpan 1, di sini 5, kemudian 2, di sini 8, 2, kemudian 1. Oke, kita jumlahkan, hasilnya 6, di sini 3, di sini 5, kemudian ini 1.
Oke, sekarang kita lihat di belakang koma 1, 2, maka hasilnya adalah 15,36. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat sementara untuk angka pentingnya adalah 4 angka penting. Oke, seperti ini. Nah, berdasarkan aturan angka penting, di sini yang mula-mula 15,36 ini adalah 4 angka penting, harus kita ubah menjadi angka penting yang paling sedikit. Sekarang kita lihat untuk bilangan yang kita kalikan. Yang bagian atas ini 12,8 berarti dia 3 angka penting. Kemudian 1,2 ini 2 angka penting. Maka untuk hasilnya harus kita sesuaikan dengan ini 2 angka penting. Jadi angka penting yang paling sedikit, sehingga hasilnya adalah 15 seperti ini. Oke, ini adalah 2 angka penting. Itu untuk perkalian. Sekarang kita coba kerjakan yang pembagian. Oke, di sini saya tuliskan nomor 2. 6.400 kita bagi dengan 5. Hasilnya berapa? Oke, sekarang kita kerjakan dengan aturan angka penting. Seperti biasa, ini bisa kita bagi seperti ini. Misalkan 6.400 kita bagi dengan 5. Oke, 6 bagi 5 1, kemudian di sini 5. Seperti ini cukup mudah. 4 1, kemudian 14 dibagi 5 hasilnya adalah 2 kalikan 10 004. 400 dibagi 5 hasilnya 80. Oke, untuk 6.400 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 1.280. Nah, di sini kita dapat melihat di sini untuk angka pentingnya itu adalah 3 angka penting. Berdasarkan aturan angka penting dalam perkalian dan pembagian, maka angka penting dari hasil ini 1280 ini harus kita ubah menjadi angka penting yang paling kecil. Di sini untuk bilangan atau angka yang kita bagi itu 6.400, dia memiliki 2 angka penting ya. Yang bagian depan ini 2 angka penting, kemudian yang bagian belakang ini adalah 1 angka penting. Maka hasil pembagiannya 1280 harus kita ubah menjadi 1 angka penting, sehingga hasilnya adalah 1000 seperti ini. Oke, ini adalah 1 angka penting. Yang ketiga adalah bentuk pangkat dan akar pangkat dari angka penting. Aturannya adalah sebagai berikut. Angka penting dari hasil pangkat atau akar pangkat harus sama dengan angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakar pangkatkan. Sebagai contoh seperti ini, misalkan 6 kuadrat. Seperti ini hasilnya berapa? Nah, secara matematis kita dapat menghitungnya dengan mudah, yaitu 6 kuadrat itu hasilnya adalah 36. Nah, di sini untuk bilangan yang dipangkatkan itu adalah 6. Maka untuk 6 ini dia memiliki 1 angka penting. Kemudian untuk hasilnya yaitu 36. Maka di sini hasilnya adalah 2 angka penting. Sesuai dengan aturan angka penting, maka angka penting dari hasil ini 36 itu harus sama dengan angka penting dari bilangan yang kita pangkatkan, yaitu 6. Maka untuk hasil ini kita ubah menjadi 1 angka penting, sehingga hasilnya dapat kita tuliskan 40 seperti ini. Oke, ini adalah 1 angka penting. Kemudian contoh yang kedua yaitu akar pangkat. Misalkan di sini saya tuliskan akar 25 sama dengan berapa? Nah, secara matematis kita dapat menghitungnya dengan mudah, yaitu akar 25 itu hasilnya adalah 5. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasil 5 ini adalah 1 angka penting. Oke, kemudian untuk bilangan yang kita akarkan yaitu 25, dia memiliki 2 angka penting. Maka sesuai dengan aturan angka penting untuk akar pangkat, maka angka penting dari hasil itu harus sama dengan angka penting bilangan yang diakar. Nah, di sini untuk 5 1 angka penting, kemudian 25 2 angka penting. Maka untuk 5 ini kita ubah menjadi 2 angka penting, sehingga dapat kita tuliskan berdasarkan aturan angka penting, yaitu akar dari 25 sama dengan 5,0 seperti ini. Oke, ini sudah
dua angka penting. Seperti ini, cukup mudah untuk bentuk pangkat dan akar pangkat. Kemudian yang terakhir adalah aturan pembulatan dalam angka penting. Di sini terdapat 3 syarat dalam pembulatan angka penting. Yang pertama adalah jika angka berikutnya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kemudian yang kedua, jika angka berikutnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga adalah jika angka berikutnya sama dengan 5, maka lihat angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya ganjil, maka bulatkan ke atas. Kemudian jika angka sebelumnya genap, maka bulatkan ke bawah. Nah, sekarang supaya lebih jelas kita tuangkan ke dalam contoh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jika angka berikutnya, yang paling atas ya, jika angka berikutnya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Misalkan di sini saya punya 18,673. Nah, angka ini mula-mula terdiri dari 5 angka penting. Kemudian jika kita ingin mengubahnya menjadi 3 angka penting, maka tinggal kita hitung dari kiri, digit paling kiri, 1, kemudian 8, kemudian 6. Sehingga batasnya di sini. Berarti kita lihat untuk angka berikutnya 7. 7 merupakan angka yang lebih dari 5. Maka 7 ini dapat membulatkan angka 6 di depannya, sehingga hasilnya menjadi 18,7. Ini sudah 3 angka penting. Kurang lebih seperti itu untuk syarat yang pertama. Kemudian kita berikan contoh untuk syarat yang kedua. Jika angka berikutnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Misalkan di sini saya memiliki angka 24,3. Nah, jika kita ingin ubah menjadi 2 digit atau 2 angka penting, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 24. Kenapa hanya 24? Karena di sini untuk angka ketiga atau digit ketiga ini kurang dari 5, sehingga tidak dapat membulatkan bilangan di sebelah kirinya, yaitu 4. Sehingga kita tuliskan hasilnya adalah 24. Ini adalah 2 angka penting. Kemudian contoh untuk syarat yang ketiga. Nah, di sini ada 2 kasus, yaitu sebelum angka 5 ini ganjil dan genap. Di sini saya tuliskan misalkan yang ketiga. Misalkan saya punya bilangan 78,5, maka di sini kalau kita bulatkan hasilnya adalah 78. Oke, ini 2 angka penting. Kenapa hanya 78 tidak 79? Karena di sini sebelum angka 5 ini adalah angka 8. 8 termasuk angka genap, sehingga tidak bisa dibulatkan oleh 5. Kemudian contoh yang keempat, ini misalkan saya punya angka 27,5. Ketika kita bulatkan, maka hasilnya adalah 28. Seperti ini. Kenapa menjadi 28? Karena sebelum angka 5 ini adalah angka 7, yaitu angka ganjil, sehingga dapat dibulatkan ke atas. Oke, itu tadi video pembahasan materi fisika kelas 10 di semester Gasal, yaitu tentang aturan angka penting. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhirnya saya Happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.